Halo Jebret Tim dimanapun Anda berada. Kembali dengan Bung Ropan atau terserah Anda mau panggil dengan Papi Ropan juga. Oke, ini di acara spesial Nostal Bola. Dan tamu saya juga tentunya spesial. Ya. Sebelum kita akan berbicara suka duka dengan tamu saya ini akan terkejut masuk di studio Jebret Media TV ini. Luar biasa settingnya oke, baru nuansanya memang mantap ini. Ini nggak ada matinya ini kalau bisa. Udah kayak di Eropa saya ini. Duduk di sini wah bagus. Dan ini tamu saya juga bisa menikmati ini yang pertama di antara banyak tamu sebelumnya. Wah, ini pertama kali sebuah kehormatan ini. Saya dengan Widi Jatmiko. Wah, ini mantan wartawan bola. Bang Ropan. Selamat datang nih di studio. Terima kasih Bang, terima kasih. Ini beruntung Anda orang pertama loh yang ketika ini studio baru, settingnya oke seperti ini. Anda tampil pas lagi merah hitam. Apa maksudnya ini udah pakai memang benar merah hitam udah nuansanya merah ya. Ini kebetulan ini calon Scudetto ini. Wah, apalagi Inter sudah kalah lawan Bolonya dan sekarang udah orang Milan di depan saya ini luar biasa. Kebetulan di sini ada juga penggemar Milan sih. Ada bagus. Saya nggak perlu sebut itu garis keras mereka. Garis keras Milannya. Ada di dalam sini ada, di luar sana ada. Lagi senyum-senyum mereka itu. Duit saya panggil Wiwit aja ya. Iya Bang. Wit. Ini bagi saya ini kehormatan lu bisa terima undangan saya bisa ada di sini nih. Terima kasih Bang, sama-sama. Sulit sekali saya cari. Juga. Iya. Untung ini. Ada tulang Wesley. Ya, yang minta nomornya. Penghubung kita semua. Saya bilang susah sekali ini. Tulang bilang oke Bang, kita kasih nomornya. Coba ditangkap dulu orangnya ini. Sebelumnya Virsi kita tangkap kan? Iya. Sekarang Wiwit ada di studio ini. Ini studio luar biasa. Saya ini kayak di BBC London saya masuk di studio ini luar biasa. Saya tampil mantap ini. Ini seger bener ini. Keren. Iya kan keren. Wit. Iya Bang. Kita jangan dulu bicara Milan lah di sini. Nanti belakangan Milan itu kan. Nanti udah habis di Milan kita bicara. Betul. Yang ini saya mau tanya ini karena ini acara Nostal Bola. Iya. Kok lu bisa jadi wartawan bola itu gimana ceritanya dulu? Wah. Cerita dulu dari awal. Biar orang-orang ini bisa tahu nih. Ini panjang Bang. Bahkan mungkin bisa diketawain nih sebetulnya awalnya dulu jadi wartawan bola ya. Iya. Saya itu dulu kuliah di teknik metalurgi Bang Ropan. Oh justru di teknik nih. Nah, bukan jurnalis. Bukan teknik metalurgi. Jadi belajar logam, belajar logam. Besi, belajar aluminium dulu. Waduh. Kerja prakteknya tuh di pabrik bikin brake shoe motor gitu. Oh gitu-gitu ya. Cuma saya itu dulu lulus tahun 99. Pas Krismon. Pas Krismon itu. Iya. Saya sebetulnya waktu habis lulus saya udah punya target tuh, Bang Ropan. Saya mau kerja di pabrik tempat saya kerja praktek ya. Iya. Begitu saya lulus, pabriknya tutup. Kena Krismon. Jadi mau kerja di pabrik itu, kalau seandainya lu kerja di pabrik itu, pasti lu nggak jadi wartawan. Nggak jadi. Lu nggak ke Manchester sana ke Euro 2004 ke Piala Dunia 2006. Pasti nggak jadi. Mungkin. Sekarang mungkin jadi apa ya? Jadi mandor mungkin di pabrik ya barangkali ya. Tapi mungkin sudah jalan gue sudah jalan lu nih. Ya, bahwa lu nggak ke sana ditutup. Betul. Lu jadi wartawan ini jadi berkah sebetulnya Bang. Iya, karena waktu itu memang walaupun gue udah belajar di teknik metalurgi tapi memang suka banget sama olahraga nonton ya bukan prakteknya ya nonton baca memang olahraga bola lo udah suka dari awal memang. Iya udah memang bola ya memang bola dulu itu pertandingan pertama bola yang saya ikutin penuh itu final Piala Dunia 86. Itu kan seru banget ya Argentina lawan Jerman yang tangan Tuhan itu Bukan sebelumnya lawan Inggris kan iya, lawan Inggris. Ini final dengan Jerman. Tim saya tuh Jerman. Menang 3-2 kan Argentina. Sempat 2-2 kan? Iya, sempat 2-2 sebelum Buruchaga bikin gol. Betul. Itu saya kesal juga sama Diego Maradona itu. Chip bola sama dia. Aduh. Gagal. Itu pertandingan emang seru banget. Jadi itu pertama. Itu jatuh cinta di pertandingan yang hebat itu. Dan akhirnya memang sejak itu masih sekolah dong. Masih sekolah. Dulu kan tabloid bola masih sisipannya Kompas tuh. Masih di tengah disisipin. Saya baca terus tuh tiap orang tua saya beli koran udah pasti bolanya buat saya. Pasti hari Jumat beli dong hari Jumat. Iya, udah kan pasti. Jumat ya kan terbit Jumat. Betul. Makanya di tahun 99 itu
boleh bangga nih Bang Ropan karena udah ngelotok banget soal olahraga. Bola itu semua saya baca semua. Memang begitu, untuk menjadi wartawan olahraga harus rajin baca. betul. Literasinya mesti kuat. Iya. Harus ikut perkembangan. Iya, betul. Ternyata lu sudah siapin itu ya. Udah siapin, secara nggak sadar udah nyiapin diri jadi wartawan gitu ya. Begitu Bang target Ropan tutup tokonya. Begitu pabriknya tutup, saya nganggur agak lama tuh, agak setahun gitu ya. Iya. Itu udah disindir-sindir sama bokap sama nyokap. Lu Kapan di rumah main mulu lu. Bosan gue lihat muka lu makan tidur melulu lu ini ya kan. Makan lu masih gini aja lu. Gawat. Nah, itu akhirnya waktu itu tabloid bola buka lamaran ya tahun 99, udah gua ngelamar. Saya ngelamar. Ya itu, kayaknya sih gara-gara tes bidangnya sukses banget akhirnya diterima. Oh gitu ya. Wah. Saya waktu itu tes bidangnya ditanya soal taekwondo, soal atletik, saya bisa jawab semua. Iya. Lu siapa yang tanya waktu itu, wartawan siapa yang tanya tuh, senior tuh? Gua masih ingat. Lilianto Apriyadi, Pak Lilianto. Tinggal dengan gua sama-sama. Iya. Satu komplek tuh Lilianto tuh. Hobinya sekarang Lilianto main tenis meja, pingpong. Iya, dari dulu emang. Dari dulu dia nih. Sedikit ketemu gua, "Bang, tenis meja lu aja, Li. Tenis meja. Gua bola aja." Iya, jadi terus. Iya, waktu itu yang wawancara Pak Lili itu, ya kayaknya dia juga terkesan banget. Kan di tabloid bola dulu di tembok-temboknya tuh ada ini, potret-potret wartawan-wartawan yang foto-foto sama atlet-atlet. Betul. Saya disuruh ini siapa, wartawannya siapa, saya bisa jawab Lili semua. ada 2 kali Lili sama gua pernah liput Iya. Euro sama Piala Dunia, kok nggak salah, lupa saya. Betul. Nah. Ya gitu, akhirnya saya masuk, keterima 99, udah bablas tuh sampai sekarang, sampai tabloid bola tutup tahun 2018 kemarin ya. Iya. Jadi itu tahun 99 lu keterima ya? 99. Langsung itu masuk. Langsung dan langsung betah. Itu lu pas di Jakarta atau di Solo? Di Jakarta. Jakarta. Di Palmerah, iya. Di Palmerah. Iya. Gua pikir lu dari sana kota Solo ke sini ke Jakarta. Langsung di Jakarta. Emang di sini, emang gua kan saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Cuma keluarga di sana. Iya, betul. Ya kan? Jadi kalau masih ingat tuh, liputan pertama lu apa sih? Yang ditugaskan oleh liputan pertama yang keluar ya? Iya, yang lu keluar dari di Indonesia dulu, maksudnya di Indonesia belum keluar di Indonesia. Lu dikasih tugas apa pertama? Kalau masih ingat. Di Indonesia itu kebetulan saya tuh masuk ke Des Sepak Bola Nasional dulu. Jadi berarti sepak bola nasional dulu. Sepak bola nasional dulu. Kayaknya sih memang semua wartawan baru dijajal di situ dulu tuh, Bang Ropan. Kalau nggak di Sepak Bola Nasional, di Des Olimpik. Des Olimpik. Iya, jadi supaya biar ke lapangan gitu dulu, ya, memang harus di lapangan tuh kan. Iya, namanya juga wartawan kan ya. Kalau langsung sepak bola internasional di belakang komputer kan juga nggak bagus juga, kita dulu harus. Di bola ada kode cewek ya? Iya, betul. Betul nggak? Betul. Itu calon wartawan. Cewek 4 saya, Bang. Cewek 4. Cewek 4. Gua masih ingat tuh, coba. Gua aja masih ingat tuh, cewek. Iya kan? Iya. Sebelum full nama kan. Terus, ya mungkin redakturnya juga Bang Ropan pasti juga tahu nih, Mas Sigit Nugroho. Sigit iya, teman kita satu main bola sama kita sama-sama. Iya, Sigit betul. Nugroho, iya. Semua bola apa sih nggak kenal? Semua Bang Sumo semua kan kenal itu. Iya. Bang Yan. Betul, kan ditaruh di Des Sepak Bola Nasional sama Mas Sigit. Liputan pertama itu waktu itu masih ada Persijatim. Oh, Persijatim. Bang Ropan di Stadion Bea Cukai. Bea Cukai di sana almarhum Bang Zen tuh. Almarhum Bang Zen ini sama Pak Tejo. Betul. Dua-dua teman kita tuh, sahabat kita tuh. Terus saya diminta sama Mas Sigit udah konsentrasi saja ke Persijatim gitu. Tiap hari lah bolak-balik ke sana ke Bea Persijatim. Cukai Rawamangun dong. Iya, ke Rawamangun. Ya udah, dari situ banyak liputan juga yang lain di sepak bola nasional ya, ke Persija, ke Pelita Jaya, ke Lebak Bulus. Iya. Kemudian abis itu di rolling ke Olimpik. Biasanya begitu ya, memang ke sepak bola nasional, ke Olimpik. Di Olimpik itu saya pernah ke Taman Mini yang pencak silat, kemudian ke layar segala macam lah. Kalau Olimpik kan semua pokoknya banyak lah lu sudah. Ke Cipayung juga, ke dijajal semua pokoknya. Dijajal semua. Wah. Tapi sepak bola lebih enak ya dalam negeri ya. Sepak bola enak. Oh, pasti enak. Jadi lu pernah ditugasin ke luar, maksudnya ke daerah-daerah di mana? Kalau sepak bola ya? Ke Bandung paling cuma ke Bandung sih, Bandung, yang paling ya, jauh. Persib dong ya. Iya. Itu juga sama Mas Sigitnya gitu, jadi berdua. Orang Bandung soalnya. Iya, betul kan juga. Iya. Bobotoh juga kan. Bobotoh dia botoh keras itu. Aduh. Oke, kita lanjut. Setelah lu ditempatkan di sepak bola nasional. Iya. Nah, tugas pertama lu dikirim dari bola ini, itu meliput kejuaraan besar di mana? Pertama kali lu keluar negeri nih, ke Eropa misalnya. Kalau ke luar negeri yang pertama-tama masih inget banget, Bang, itu ke Malaysia sebetulnya. Oh, Malaysia dulu. Iya, tahun 2002. Itu
Event apa tuh? 2002 itu timnas Brazil lagi main di sana sebelum tampil di Piala Dunia 2002 Korea Jepang. Dan mereka juara. Mereka juara. Kalahin Jerman lagi. Iya. Tim gua kalah terus, Man. Betul. Aduh. Itu saya ke Malaysia waktu itu kan zamannya Cafu ya, Cafu masih ada. Kemudian ada Emerson ya. Saya lihat tuh Emerson yang akhirnya nggak bisa main tuh kan. Rivaldo. Iya, kan? betul. Ronaldo, Kuncung. Ya ada terus. Jadi waktu itu kan ceritanya Brasil sama Uruguay ya. Uruguay itu ke Singapura persiapannya. Brasil ke Malaysia. Ya udah bola waktu itu kirim 2 orang. Satu lagi mungkin Bang Ropan juga tahu Daro Jatun. Ya, Jatun. Dia ke Uruguay, ke Singapura. Saya yang ke Malaysia. Ya, harus bagi dong. Harus bagi-bagi. Okay. Jadi lumayan lah itu pengalaman yang. Jadi itu pengalaman pertama. Pengalaman pertama dinas luar pertama saya itu zaman dulu masih zaman purba tuh, Bang Ropan. Kenapa? Maksudnya kita moto juga masih motret pakai film yang rolling itu. Abis moto kita harus cari tukang scanner gitu ya. Jadi fotonya di scan, dikirim. Ngetiknya juga masih pakai MS Word gitu ya. Betul. Jadi masih purba banget. Tapi lu masih mendingan tuh. Gua dulu tahun 90-an. Itu bawa mesin tik kemana-mana. Jadi kalau kita di presenter, benar. itu saya ketik tuh, bule di samping matanya. Ribut kali kita kan, mereka sudah pakai laptop, kita pakai tuk, dan 11 jari lagi tuk kirim berita. Wah, kan kacau di belakang-belakang tuh ribut. Betul. Itu jadi lebih parah kita dulu itu. Tapi karena kita memang pejuang, berarti kita ngerasain semua dong Bang ya, dari mesin ketik, dari terus Sekarang enak kan? Sekarang udah enak. Laptop pakai handphone juga jadi. Iya, betul. Enak banget sekarang ini tuh. Nah, itu lu ketemu sama pemain-pemain itu Brasil ya? Iya, ketemu. Ada beberapa sih yang sebetulnya Emerson Ferreira. Waktu itu kan dia kaptennya Brasil. Jadi seneng banget saya ketemu sama Emerson kan, sama sempat foto juga, foto bareng. Tapi Emersonnya kan cedera waktu itu. Jadi nggak main di putaran finalnya. Iya. Jadi percuma saya punya foto Emersonnya nggak main. Jadi lu senang dong waktu peliputan pertama itu langsung berhasil kan? Karena itu kan baru 3 tahun ya. Baru 3 tahun saya di bola udah dapat kepercayaan ya cukup besar lah kalau menurut saya itu Brazil gitu yang main di Malaysia itu, apalagi kemudian kan Brasilnya jadi juara ya. Iya. Dan sebelumnya kan sudah 4 kali juara. Betul. Di Korea Jepang itu dia tinggal ke 5 kali waktu itu kan untuk bisa menjadi juara. Jadi senang banget waktu itu kesempatan untuk liputan pertama saya tuh waktu itu. Nah, itu kan di Malaysia. Ya. Nah, sekarang bagaimana di Eropa? Liputan pertamanya masih ingat di mana? Masih ingat banget. Itu setahun kemudian 2003, Bang Ropan. Kemudian 2003. Iya, ke Manchester. Wow. Itu final Liga Champions. Ke kota Manchester ya, luar Liga biasa. Champions Juventus lawan AC Milan 2003. Wah, Milan dong. Saya ditanya waktu itu sama Mas ini kan Arif Natakusuma pasti kenal Arif, juga kan Bang Ropan ya. Kumis ya? Iya, Arif Nata yang gondrong. Arif Nata. Oh iya, Arif Nata lain. Ada 2 Arif itu kan. Kemudian ditanya mau ke Manchester enggak? Yo mau lah. AC Milan. Itu Nata sebelum ke bola Vaganza ya? Iya, sebelum ke Vaganza. Waktu masih jadi redakturnya kan? Sepak bola internasional di tabloid bola. Jadi begitu dia tanya, mau nggak ke ini? Manchester. Ke Manchester. Siapa yang nggak mau? Juventus lawan AC Milan. Dulu tuh saya dibesarkannya sama sepak bola Liga Italia sih Bang Ropan tahun 90-an ya. Waktu itu kan masih di RCTI ya. Jadi saya komentatornya waktu itu. Betul. Jadi zaman jadul dulu. Bener. Iya kan. Sama Bang Rayana Jakarta. Rayana juga, betul. Tapi dia di Itali. Iya, betul. Kalau kita ke Itali rasanya jemput Rayana. Dia kita pernah undang di sini. Iya benar. Nostal bola, diundang sama Pak CEO. Kita ngomong. Lalu Iya, senang banget lah bisa 2003 ke Manchester, ke Juventus lawan Milan, apalagi kemudian lihat langsung Milannya juara kan. Juara adu penalti. Wah, seneng banget itu. Ingat nama-nama Milan waktu itu siapa tuh? Wah, favorit lo tuh. Ya, inget banget lah. Dida. Terus tengahnya ada Costa Curta, Maldini, masih ada si Shevchenko, Inzaghi, Rui Costa. Waduh. Udah pasti. Gary juga tahu sama Dejan kalau tanya ini, mereka hafal banget tentang pemain. Menarik. Apa yang Anda bisa dapatkan dengan liputan ini ke Kota Manchester? Pertama kali turun bagaimana? Pertama kali kan? Pertama kali ke Eropa. Iya, turunnya langsung ke Manchester atau ke London dulu? Langsung ke Manchester. Langsung Manchester. Betul. Berarti transit di mana sebelumnya?
transitnya kalau nggak salah di Belanda deh, di Belanda dulu. Schiphol dulu dong. Iya, Schiphol dulu, baru ke Manchester. Langsung lewat dari bandara di Manchester ke Piccadilly kan, ke stasiunnya apa namanya di Manchester. Nah ini ada kejadian nih. Jadi lu begitu lihat, lu sebelum kejadian itu lu lihat kota Manchester, lu bengong aja. Iya bengong lah, norak lah. Iya kan, wah pertama kali ini Manchester rupanya ya. Pertama kali orang gede-gede lagi kan, wah gede-gede, wah kecil gitu, hitam lagi. Jadi waktu lu ke Piccadilly ini, masuk sana, gimana ada cerita menarik apa tuh? Iya, itu saking noraknya itu gua naik metro gitu ya, Bang Ropan. Ini kan namanya masih norak gitu, bawaan masih banyak. Padahal liputan cuma berapa hari. Lu bawa? Ada koper dong? Koper agak gede satu sama tas. Tas. Terus tas laptop ada juga. Wih. Saya cinjing gini, laptop. Memang kelihatan nih. Nah itu kejadian lucu di situ. Mungkin saya capek juga ya, abis baru mendarat gitu ya, baru naik ke metro, saya duduk, tasnya saya taruh di depan, di kursi depan saya. Waduh, koper di sini, saya peganginnya koper. Wah. Begitu sampai di Piccadilly saya main turun aja, tasnya ketinggalan. Lu ke hotel dong berarti? Lu mau ke hotel itu atau kemana? Mau ke hotel, baru mau ke hotel kan? Iya, tasnya ketinggalan di metro, kebawa pergi. Walah. Itu tas ada isinya paspor, uang semua di situ. Waduh. Surat yang bukti akreditasi untuk liputan ada di situ. Betul. Aduh, celaka bener itu. Ambil ID card dari situ kan? ID card belum ngambil kan? Iya. Oh, ID card wartawan bola ya. Iya, jelas ada di situ. Iya. Saya cuma bawa koper isinya baju, buat apaan coba? Untung orang enggak ambil, orang ini ya bahaya. Itu saya udah panik, saya udah mau nangis itu di Piccadilly. Saya ke Lost and Found ya. Kemudian sama orangnya dibilangin udah tunggu dulu deh, tenang dulu, tunggu dulu, nanti beberapa jam lagi coba kita cek gitu. Ya udah, tapi saya udah ngebayangin tuh, aduh udah gagal deh liputan deh. Udah kan semua di situ. Udah pasti nggak bisa ke hotel, nggak bisa, uang nggak ada. Duit ya. Saya masih harus mungkin kedutaan kali ngurusin ini, paspornya orang juga ada di situ. Betul. Bukannya liputan saya bikin malu kan itu. Iya. Betul sekali, iya. Mau liput malah hilang semuanya. Sama keluarga udah pamit mau liputan gede-gedean gitu ya. Rasa galau. Iya, udah panik banget. Tapi ya waktu itu masih sempet ke warnet ngirim berita pertama dari warnet gitu ya. Mungkin setelah 5 jam 6 jam gitulah saya ke Lost and Found itu lagi. Balik lagi? Ketemu tasnya. Waduh. Ada orang yang nemuin terus dibawa ke kantor polisi mana gitu namanya. Orang ini luar biasa jujur. Nah, itu. Saya bersyukurnya di situ, mungkin karena hilangnya di Inggris kali, orangnya udah kaya-kaya kali Bang. Iya, tapi kalau mungkin bisa ketemu ya langsung dengan orangnya yang bawa itu. Oh iya, pastilah. Ucapan terima kasih. Itu enggak sembarang loh, tas ada betul, duit apa semua tiba-tiba bisa balik. Iya. Apalagi di sana tuh kan. Itu jangan-jangan orangnya waktu nemuin udah langsung aja dibawa, dia enggak pakai lihat-lihat lagi kan. Dan itu yang baik, pasti orang punya akhlak bagus. Betul, iya, betul kan? Bang Ropan. Makanya orang yang saya bagus bersyukur saya waktu itu berdoa udah siapapun orangnya ya terima kasih, semoga dikasih jalan lah yang baik-baik buat dia gitu. Saya nggak tahu tuh siapa orangnya. Dilancarkan buat dia kan. Iya, benar ya. Itu bisa aja ibu-ibu yang dapat tuh. Karena lebih ini kan. Wah, kalau yang dapat anak-anak muda sana wah nggak balik itu bos. Itu puji kan? Tuhan. Itu cerita nggak pernah saya ceritain saking malunya saya Bang Ropan. Sampai saya pulang ke bola, sampai bola tutup tuh saya belum pernah cerita ke siapa-siapa. Oh iya, sekarang lu cerita ini? Iya, ini baru cerita. Ya ini, pernah sekali saya spill di medsos saya, tapi ini Tapi kalau di luar kan di sini dong. Iya, saya baru pertama kali. Jadi mungkin teman-teman di bola juga nggak tahu nih cerita kayak gini. Mereka dengar ini, Anda baru cerita ini di studio di Jebret, Media TV yang ada sini. Ya, kalau buka acara Nostal Bola nggak lu cerita ini. Jadi begitu lu dapat, polisi kan bukan ambil di situ kan di Piccadilly, lu ambil di kantor polisi dong. Di kantor polisi agak jauh. Jadi saya naik taksi dulu. Jadi sama orang Lost and Found-nya dikasih tahu. Ini ada nih. Tasnya ada ketemu di kantor polisi mana gitu, saya lupa. Cepat juga mereka punya konten. Iya, gitu. Bener. Jadi saya naik taksi udah. Dapat bener, saya cek nggak ada yang hilang sama sekali. Lumayan. Mungkin sekitar 10 kiloan lah. Waduh. Agak lama juga naik taksi waktu itu. Jadi memang betul-betul belum check in bener ini ya, masih capek ya. Iya, check in bagaimana nggak ada paspor. Paspor nggak ada kan ditanya dulu itu kan, paspor begitu masuk. Iya benar. Begitu lu dapat ambil, polisinya ketawa lihat lo kan. Untung mereka nggak ketawa lihat lo. Lu tentang ambil barang itu di kantor polisi. Iya benar. Untung kan lu nggak diledekin sama mereka. Benar. Iya. Ya taunya cuma tas hilang aja gitu ya. Padahal semuanya tergantung di situ tuh. Kalau itu hilang udah selesai tuh. Liputan saya pertama saya. Aduh, malu-malu. Cerita menarik ini. Liputan pertama, tas itu hilang tapi dapat lagi di kantor polisi. Balik,
Nah, akhirnya lu di Manchester berapa? Ada seminggu, 2 minggu? 5 hari deh. 5 hari lu balik. Hari Selasa kan itu saya nyampe ke Manchester. Pertandingannya kan hari Sabtu waktu itu ya. Lu balik ke sini lu tenang-tenang aja seakan-akan enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apa. Liputannya juga. sukses. Liputannya pasti sukses iya. Tapi boleh juga lu bikin tuh sandiwara lu tenang juga ya. Iya kan? Enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Bos-bos lu kasih tahu adem-adem aja pura-pura aja enggak tahu ya. Hebat ini. Nah, setelah Manchester ini kan ada turnamen-turnamen besar yang berlangsung. Iya, benar. Ada Euro, ada Piala Dunia. Betul. Nah, lu kemana nih turnamen-turnamen besar yang lu pernah pergi nih pertama setelah Manchester ini? Iya, kebetulan memang cepat sih Bang Ropan. Maksudnya saya dikasih kepercayaan tuh cepat gitu. Jadi 2003 saya ke Manchester, 2004 saya juga kaget tuh. Tiba-tiba saya ditugasin ke Portugal, Euro 2004. Oh, Portugal ya? Iya. Waktu itu tapi masih pakai ini. Kita yang masih ada kerja sama RCTI gitu, jadi kita pakai ID TV gitu ya. Jadi bukan ID jurnalis tulis tapi pakai ID TV. Jadi waktu itu ke Portugal, ya selama sebulan itu di Portugal. Ya itu pengalaman yang menarik juga ya. Kemudian 2 tahun kemudian 2006 dipercaya lagi ke Piala Dunia 2006. Ya kita sebelum ke 2006 di 2004 Portugal itu. Ya. Apa yang Anda dapatkan di situ? Hal apa ini? Kan ini Euro pertama buat lo. Euro pertama dalam karir jurnalistik lo nih. Betul. Ya pastinya ini ya senang banget gitu ya. Karena bisa ketemu, bisa ngelihat banyak bintang-bintang sepak bola. Kemudian ya itu pengalaman pertama saya bisa dinas yang agak lama gitu kan, sebulan itu turnamen, hampir sebulan. Kalau saya dulu pengalaman 1,5 bulan bahkan. 1,5 bulan. 2 minggu sebelum. Betul. Pasti udah jalan ya, udah datang, udah aklimatisasi gitu ya. Iya, aklimatisasi dulu dong. Kita bisa lihat kan bagaimana medan pertempuran di sana bagaimana nih. Iya, benar. Tapi 1 bulan tuh lama ya, 1 bulan lama. Cuma enggak terasa karena pertandingannya bagus-bagus. Betul, bagus-bagus. Terutama yang kalau di hari-hari pertama sih enggak terasa ya, Bang Ropan. Karena pertandingan kan banyak ya. Di tiap grup, Tiap grup ada, tiap hari ada pertandingan. Nah, mulai agak bosan tuh kalau udah fase knockout kan. Udah mulai jarang, apalagi kalau udah perempat final, semifinal, udah pertandingan udah jaraknya udah 2 hari, 2 hari. Kalau timnas gitu ya. tim apa yang lu? Ya karena favorit lo. Karena favorit gua Liga Italia, pasti Italia. Pasti Italia ya. Iya. Enggak jauh-jauh. Nah, suka dukanya Anda di Euro itu bagaimana? Iya, di Euro 2004 itu susah ngomong maksudnya. Waktu itu saya cuma bisa bahasa Inggris. Iya, di sana kan susah itu. Di sana susah. Iya. Bisanya justru Prancis ya, bahasa Prancis dan Portugal. Kalau Prancis malah mereka Spanyol juga bisa tuh. Iya, kalau Spanyol juga malah bisa gitu. Tapi iya. kalau bahasa Inggris benar-benar susah di Portugal, jadi agak repot juga sih waktu itu. Iya. Cuma untungnya ya karena banyak wartawan juga, banyak ketemu wartawan yang dari Inggris, dari yang bisa berbahasa Inggris sih, jadi nggak ada masalah sih. Jadi itu menarik karena ini juga karena pengaruh ID-nya TV, jadi kan aksesnya ini agak lain nih daripada jurnalis tulis ya, Bang Ropan ya. Jadi menarik juga waktu itu pengalamannya. Jadi kalau di mix zone itu kita nggak masuk ke jurnalis tulis tapi malah ke TV. Di TV. Suka ditanyain tuh, kameramen kamu mana gitu. Kan nggak ada. Lu akalin bagaimana tuh? Ya ada di belakang. Tapi itu menarik, itu pengalaman yang bagus banget ya, dan terutama melihat sisi lain sih dari turnamen itu sendiri, karena ya pengaruh ID card itu juga, jadi justru dari keterbatasan itu juga malah mendapatkan banyak angle yang lain gitu. Cuma nggak nyangka ya Yunani ya. Iya, itu saya pikir setelah kalah dari Yunani di fase grup ya. Kayaknya Portugal kan udah belajar nih. Final harusnya menang lah. Ini pembukaan dan akhir oleh Yunani, kalah 2-2 kan. Iya benar. Padahal kan dari segi materi skuadnya Portugal kan tahu sendiri kan. Kita kan melihat 2004 itu kemunculan Cristiano Ronaldo bagus. Rata-rata bagus pemain-pemain mereka kan. Betul. Itu hebat itu. Dulu sebetulnya kan masih ada si Luis Figo banyak. Masih ada Rui Costa gitu ya. Banyak. Masih di awal-awal turnamen Ronaldo masih cadangan. Tapi kemudian ya nyetak gol di fase grup akhirnya jadi andalan. Gitu ya. Mungkin 2004 itulah berkah saya bisa melihat awal karir dari mereka masalah Vitor Baia ya. Benar. Sergio Conceição. Mereka. Masih ada Fernando Couto ya. Fernando Couto di belakang biasa Parma kan. Mainnya bagus, gondrong kan benar. Gua suka tuh anak itu main. Mantap dia main. Fernando Couto itu. Iya. Jadi bagaimana?
nuansa begitu Portugal kalah di sana? Kan ini rame pasti. Karena Rame, tuan rumah rame, ambisi pasti. juara kalah. Suasana lu lihat bagaimana kan? Ya pastinya Berkabung sedih ya, terus. berkabung ya pastinya. Waktu keluar itu ya udah nggak semangat kan ininya, penontonnya, orang sebagian besar kan supporter Portugal gitu ya. Mereka udah ya nunduk aja, banyak yang nunduk, banyak yang garuk-garuk kepala gitu ya. Udah nggak percaya gitu kayaknya. Memang. Iya. Susah mau di Masa Yunani juara Euro gitu ya. Apalagi kan Portugal udah nungguin lama banget tuh sebelum ini ya untuk jadi juara gitu ya. Sebenarnya Wid ya, bukan Yunaninya mungkin kalau saya lebih senang mungkin karena saya Jerman ya. Iya, iya. Karena pelatihnya tuh. Iya, Rehagel. Ya, Otto Rehagel. orang Jerman betul. Iya, kalau nggak ada Otto kan wah susah. Wateri kalah sama Portugal, tapi Otto luar biasa. Itu belajar kita main bertahan bisa jadi juara. Itu main bertahan. Main bertahan bisa jadi juara. Itu mungkin mengembalikan keyakinan kita nggak harus selalu nyerang gitu sebuah Gitu tim ya. ya. Jadi main bertahan pun bisa jadi juara. Main bertahan, nyetak 1 gol doang dalam pertandingan bisa juara. Tapi nggak selamanya lah. Iya. Setelah itu mereka juara selesai habis kan? Selesai. Habis dari Euro kan udah nggak ada lagi tuh. Tapi memang berkahnya Berkahnya Yunani si sih Yunani 2004 situ, pas di sini ditumpahin semua itu kayaknya keberuntungan mereka ya. Memang 2004. faktor itu yang paling penting, Iya. keberuntungan ini. Kalau nggak Iya. ada faktor itu, Bener. berat. Karena kalau di permainan kan tim-tim bagus semua tuh. Iya, mungkin dalam bayangan kita dia udah kalah di perempat final, di semifinal kan ketemu lawan-lawan kuat semua. Kuat. Itu. Tapi menang cuma 1-0 gitu cukup ya. gitu aja. 1-0 udah menang, 1-0 menang karena pertahanan yang yang pertahanannya kuat. Nah, dari Euro lu pindah kemana? Iya, liputan berikutnya 2006. Ya. Piala Dunia Jerman. Oke. Kayaknya Bang Ropan juga ke sana kan? Ya. Ah. Itu negara saya. Iya. Karena saya lahir di Munchen kan? Iya. Ya gitu. Makanya izin dulu waktu itu Ya, kan. siap. Terus? Iya, 2006 itu mungkin liputan yang paling asik sih buat saya sih. Oh, kenapa asiknya di mana tuh? Karena setiap wartawan tuh boleh naik kereta gratis. Ya. Kalau kasih ngasih tunjuk lihat ya, ID card. ID, ya. Ya. Jadi itu kesenangan kita naikin kereta cepat kan. Kemana-mana aja tuh. Itu kan kalau bayar Hajar. 100 euro, 120 euro gitu mahal banget. Tapi ini gratis. Dia ingin memang untuk memuaskan para Betul, pendatang gitu. betul. Semua transportasi digratisin buat wartawan. Jadi Menjadi tuan rumah yang baik. seneng banget Senang, tuh iya. kita. Apalagi kan keretanya tuh biasanya kosong-kosong tuh. Kereta cepat yang antar kota itu kosong-kosong. Dengan Jadi adanya ini penuh. Ya kan? jadi kita bisa duduk. Iya. Tapi kalau misalnya yang punya kursi datang nunjukin berdiri. tiket, kita berdiri, duduk di lantai. Tapi udah naik gratis. Itu udah oke. Iya. Udah bagus punya. Betul. Makanya itu saya seneng banget waktu itu karena setiap hari saya selalu cari nih hari ini mau ngeliput apa nih. Iya. Dulu mimpinya tuh datengin 32 markas Bang Ropan. Oh, gitu ya? Iya, karena bisa kemana-mana gratis gitu ya. Saya semangatnya 32 tim mau saya datengin nih satu-satu. Cuma kita masalahnya nggak pernah ketemu ya. Gue heran juga sih. Berapa kali kita meliput sama-sama ke Eropa. Ya kita nggak pernah ketemu. Iya. Hebat juga 1 bulan kita nggak ketemu. Lu di utara, gue di selatan. Lu ke selatan, gue ke utara. Waktu di Jerman banyak di Berlin saya. Lu di Berlin ya. Makanya gue di Munchen, di kota kelahiran gue tuh. Iya. Bayern Munchen kan. Oh, jadi gue di Munchen. Jadi kita memang nggak ketemu ya. Nggak ketemu. Karena lu main di Berlin sana sih di atas, gue main di sini kan. Wah. Nah, apa yang lu dapat selain ada gratis dari kereta? Itu suka dukanya apa tuh? Dukanya apa? Dukanya dulu lu ini. Kalau dukanya apa ya? Yang lu alami Hampir nggak ada dukanya. karena enaknya semua nih. Enak semua, makanannya juga enak gitu ya, murah-murah. Iya. Kalau kita maksudnya makanannya kalau kita pengen murah bisa. Mau mahal bisa. Kalau gitu. mau mahal lu ke Chinese. Ya, Iya, betul ya. restoran kan? Restoran yang gede-gede lah. Gede ya. Kalau mau suka makan enak ini kan. Kalau murah-murah ya beli di stasiun Stasiun juga cukup. banyak, Iya. hotdog banyak, Iya. ada McDonald, McD juga banyak. Iya kan? Benar. Atau di ini Win, di press room kan banyak gratis tuh. Nah. Tinggal buka ambil Bener, minuman, ambil makanan lu. Saya paling Biasa. suka ke Inggris itu, ke tempatnya Inggris, Oh. Bang Ropan. Iya. Nyediain makanannya nggak tanggung-tanggung. Itu coklat bar itu, saya Coklat masukin bar, tas banyak banget. Iya, itu banyak teman-teman kita wartawan Indonesia memang aduh kadang-kadang Bikin malu ya. malu juga. Gua kadang-kadang tuh sudah habis itu Bang banyak makanan sana Bang. Itu karena mereka bawa tas juga. Diambil, saya juga gitu. Lumayan Bang, lumayan main di kereta, kita makan di kereta atau kita makan di hotel lumayan. Buat sarapan ini. juga Buat lumayan. Iya. Gua sama kalau kita sarapan pagi juga. Di hotel kita turun sarapan pagi. Iya, Waduh, itu apel-apel diambil lah segala macam. Mas, deh gua bilang
Inggris tuh enak banget. Italia juga enak. Maksudnya yang menjamu wartawannya gitu ya. Jadi disediain makanan, disediain tempat yang enak gitu, tempat kerja yang enak. Jadi betah gitu ke markas-markas tim itu. Cuma ya sayangnya ternyata memang nggak mungkin lah mendatang ke 32 tim semua. Pasti lu pilih aja. Pasti pilih. Dapat 10 aja udah bagus. Dapat 10 aja udah bagus, benar. Gitu. Jadi tapi ya hampir tiap hari lah itu saya liputan gitu ya, cari markas-markas tim yang jauh gitu. Kan enaknya waktu itu Deutsche Bahn stasiunnya kereta itu ada websitenya. Kita bisa ngetik tujuan kita kemana, itu langsung ditunjukin sama dia. Lu harus naik kereta ini kesini, berapa lama, bahkan lu harus jalan kaki ke arah mana pun dikasih tahu sama situsnya. Jadi lu ini tiap hari kita itu Hauptbahnhof ya? Iya, Hauptbahnhof. Wah, enak sana kemana-mana. Stasiun kereta kalau stasiun kereta itu. Jadi kita kemana-mana enak. Iya, benar. Jadi, waduh, enak banget dah 2006 itu benar-benar menyenangkan gitu ya. Apalagi juga pertandingannya juga bagus. Saya juga bisa ketemu banyak pemain bintang gitu ya. Salah satu wawancara mungkin terbaik saya sepanjang karir jadi jurnalis itu ketemu Lukas Podolski. Lukas Podolski itu baru dapat trofi pemain muda terbaik di 2006 itu. Kenapa seneng? Soalnya saya satu-satunya bang yang ngejar dia. Waktu itu kan dia dikasih penghargaan di bawah gitu ya, di kayak press roomnya di bawah stadion. Dia habis itu dia jalan ke atas gitu ke tempat parkiran. Saya ngejar Podolski sendirian, nggak ada wartawan lain yang ngikutin gitu. Mau diajak ngomong sebentar. Padahal bodyguardnya ada di situ. Bodyguardnya udah, jangan nggak bisa. Tapi Poldinya yang mau. Poldinya mau. Baik Poldinya. Udah dapat gitu itu. Bisa bahasa Inggris lagi ternyata. Saya juga nggak nyangka tuh. Dia kan akhirnya ke Arsenal kan? Iya, akhirnya ke Arsenal kan. Ternyata bahasa Inggrisnya lumayan gitu. Jadi ya sempat nanya 2-3 pertanyaan lah waktu itu sama Poldi. Iya, dia baik banget. Bahkan dia minta bodyguardnya buat motoin kita. Kalau nggak kan susah kan. Makanya dari situ sih saya yakin kalau pemain-pemain itu sebetulnya baik-baik sih. Tinggal Bang Ropan. Pengamanannya mereka ini yang. Iya, kadang-kadang tuh pengamanannya yang berlebihan. Karena mereka itu dibayar untuk itu sih. Iya, benar. Untuk jaga privasi dari pemain. Kalau ada apa-apa kan bahaya kan. Itu mereka bertanggung jawab. Tapi secara keseluruhan sih baik-baik sih pemain terutama yang di Piala Dunia itu ya. Makanya saya suka karena banyak sekali pemain-pemain yang kayak Poldi gitu. Roberto Carlos juga gitu. Waktu saya minta saya panggil dia mau datang. Roberto Carlos sudah datengin saya di rangkul. Kiri terbaik loh itu. Roberto Carlos kan. Saya seneng banget banyak ketemu pemain-pemain yang baik-baik gitu. Frank Ribery juga saya pernah sempat ketemu. Fabio Grosso pencetak gol di finalnya ya. Lawan Jerman juga bikin gol ya. Iya betul. Ini tuh yang bikin kesal gua juga tuh. Di injury time itu kan perpanjangan waktu kan. Kalah Jerman di semifinal. Gue pingin pulang doang aja. Gue pikir Piala Dunia udah selesai itu. Begitu kalah sama Italia. Bener. Gue pikir sudah selesai Piala Dunia ini bener nih Piala Dunia. Jerman kalah gue. Injury time udah mau habis itu pertandingan. Gue pikir kalau adu penalti bisa bahaya itu. Jerman bagus-bagus kalau penalti kan. Benar. Dan lagi naik kan itu Jerman kan. Tuan rumah. Gimana itu? Tuan rumah kemudian penampilan juga bagus. Abis ngalahin Argentina kan itu. Iya, ngalahin Argentina. Klinsmann sama Joachim Low masih asisten. Masih Klinsmann. Waduh, gue sangat kesal juga tuh itu. Tapi memang Italia memang sudah ditakdirkan untuk juara. Iya. Berarti Anda senang dong. Senang. Italia itu juara. Makanya nggak tahu kenapa bersyukur banget karena 2003 lihat AC Milan juara, 2006 lihat Italia juara. Aduh. Kayaknya udah cukup gitu saya mau pensiun deh. Iya. Padahal mereka makin ada masalah waktu itu. Setiap ada masalah. Calciopoli waktu itu. Italia masih masalah. Kena Calciopoli ya. Bahkan beberapa pemain kan main di Serie B itu habis itu kan ya. Juve kan pemain Juve. Iya. Benar. Jadi itu mereka setiap ada masalah itu malah bagus. Malah bagus. Iya, benar. Tahun 82 itu mereka juara. Paulo Rossi. Dan mereka kalahin Jerman juga di final. Waduh. Itu Paulo Rossi juga. Iya benar. Kasus suap. Iya kasus setiap suap. Ada masalah besar. Iya, Totonero waktu itu mereka juara. Menang juga pakai juara. Emang begitu jalannya Italia. Kalau mereka kesusahan ada masalah justru mereka kayaknya sih bagus gitu biasanya. Iya. Dan Jerman memang selalu berat kalau ketemu. Iya, kalau ketemu Italia rekornya nggak terlalu bagus ya. Oke, iya. Jadi ya saya pikir memang susah kalau ketemu Italia. Untung Italia nggak lolos ke Qatar ini. Iya. Wait, ini kita sudah panjang lebar bicara. Iya. Lu masih ada
ikut waktu satu lagi sedikit lu bisa bilang ini di Konfed ya. Bila Konfederasi Konfed ya. Berikutnya gue berangkat 2009 2010. Iya, itu dua-duanya saya jalan, Bang. Itu terakhir yang lu ikut ya? Iya, yang turnamen besar terakhir ya yang saya ikut Piala Konfed 2009 sama Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Tapi waktu 2010 itu saya ngeliputnya sisi luarnya, Bang. Jadi nggak pakai akreditasi waktu itu. Tapi yang penting aman lah buat lu. Ya. 2009 aman, tapi 2010 pernah ada pengalaman ngalamin perampokan bersenjata, Bang. Oh, kenapa? Itu justru seminggu sebelum pulang. Seminggu sebelum pulang di kayak minimarket gitu ya. Kita lagi belanja buat makan gitu. Tiba-tiba ada suara kayak petasan gitu. Kita lihat itu kasir-kasir udah pada tiarap, Bang. Karena perampokan itu. Karena perampokan, ada orang pegang senjata. Dan kita yang ada 3 orang kan dari kantor yang kita sama-sama gitu. Kita noraknya karena mungkin belum pernah lihat ya perampokan bersenjata. Kita bengong, kita berdiri. Wih, untung gak ditembak lu ngalidor kan dia kan. Setelah berapa lama baru sadar, oh ini perampokan nih. Kita lari ke belakang, ke ngumpet gitu di bawah ini rak-raknya gitu ya. Kita bisa tahu gawat karena di situ ada perempuan kulit putih di situ. Itu dia sampai nangis ketakutan, Bang. Wah, ini gawat ini. Jadi pengalaman Piala Dunia terakhir yang perampokan di situ 2010 ya. Di Afrika Selatan itu. Karena 2009 kayaknya aman nih. Aman, tentram gitu ya. Saya juga waktu pulang dari 2009 juga bilang aman, nggak ada apa-apa. Tapi justru 2010 seminggu sebelum pulang justru ngalamin perampokan bersenjata. Banyak kisah dari Wiwit yang sudah terjadi ini dalam karir dia sebagai seorang jurnalis. Ini terima kasih banyak, Wit. Lu sudah banyak bercerita tentang pengalaman lu. Iya. Sudah berada di studio Jebret di sini. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan kita, biasanya ini teman-teman di sini sudah menyiapkan ada pertanyaan-pertanyaan yang lu perlu jawab cepat. Iya. Lalu apa kira-kira? Nah, ini sudah disiapin buat mereka nih, Wit. Lu siap ya? Siap. Mereka sudah siap. Oke, pertanyaan pertama, Kakak atau Seva? Seva. Kenapa pilih Seva? Pernah ketemu 2003. Oh, karena pernah ketemu 2003. Luar biasa. Kedua, trio Brasil atau trio Belanda? Trio Belanda. Kenapa? Cinta pertama saya pada AC Milan. Wih, Trio Belanda. Basten, Gullit, Rijkaard. Wah, mantap. Milan 2003 atau Milan 2007? 2003. Kenapa 2003? Karena lu ribut pertama itu. Iya, benar. Wah, itu memang betul dalam karir lu. Oke. Italia 2006 atau Italia 2020? Italia 2006. Kenapa 2006? Ya karena saya liput juga, lihat langsung. Karena di sana ada langsung betul, ya. Itu betul. World Cup 2006 atau World Cup 2010? 2010. Kenapa 2010? Karena seru. Karena sama ada tembakan-tembakan juga itu. Karena ada tembakan, saya nyetir sendiri waktu itu. Oh, itu ya? Iya, betul. Itu alasannya. Oke, BP atau Budi Sudarsono? BP. BP. Kenapa BP? Lebih familiar dengan BP. Oh, lebih dekat dengan BP ya daripada Budi ya. Iya. Oke, Danur Windo atau Bendol? Danur. Kenapa Danur? Saya terkesan banget sama Om Danur waktu pegang Primavera sih. Oh iya. Itu kayaknya karismanya keren banget gitu. Di Taparon sana Genoa di Italia. Saya pergi juga waktu itu lihat dia, betul karisma luar biasa. Terakhir, Persija atau Persib? Persija. Kenapa Persija? Ya, karena tinggal di Jakarta, Persija. Karena tinggal di Jakarta. Luar biasa. Oke, Wit, terima kasih Anda sudah menjawab, melahap semua pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik. Sama-sama Bang Ropan. Ya, kita akan ketemu kembali siapa tahu di lain kesempatan. Ya. Ini saya terima kasih banyak. Sama-sama. Sebuah kehormatan buat saya. Sebuah kehormatan juga bisa ngobrol-ngobrol sama legend seperti Bang Ropan. Jangan gitu. Wit, salam buat keluarga ya di rumah. Sama-sama Bang. Oke. Sama-sama. Terima kasih. Oke. Baik, sampai di sini pembicaraan kita dengan tamu kita, Mas Wiwit. Kita panggil nama hari-hari dia kalau saya Ropan, ini Wiwit, di acara Nostal Bola. Sampai kita ketemu dalam acara Nostal Bola pada episode yang akan datang. Ciao.